Selamat pagi, Bu Hani. Iya, Bu. Bu Hani, perkenalkan saya Mulki. Di Iya, sini saya pemerhati makan dan minum anak. iya. Gitu. Ya, Bu Hani, punten saya kalau misalnya sambil tulis-tulis nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit Iya, ya. silakan, Bu Dokter. Ya, Bu Hani, punten usianya berapa sekarang? Anak? Usianya Bu Hani? Oh, aku 40. Usianya Bu Hani 40 Iya. ya. Oke. Ini siapa namanya? Askia. Askia, Askia umurnya berapa? 2,5 bulan, Bu Dokter. 2,5 bulan, Masya Allah. Oke, berat badan lahirnya berapa nih? 53 sekarang. Oh, 5,3 sekarang Iya. ya. Kalau lahirnya berapa? 3,4. 3,4. Siap. Bu Hani, punten kesini dengan keperluan apa nih? Silahkan disampaikan. Mau apa? Konsultasi Konsultasi tentang tentang dede bayi yang rewel. oh, dede bayinya rewel. Baik, Ibu jadi memiliki kekhawatiran ya. Iya. Kenapa kok bayinya sekarang rewel gitu ya? Iya. Baik, Bu Hani, boleh disampaikan tentang bagaimana sih si Kia ini makan dan minum di rumah? Seperti biasa, Mm-mm. makan nasi. Yang makan nasi, Hani? Ibunya. Oh, ibunya. Kalau Kia Kalau gimana? dia full ASI. Full ASI, Iya. Masya Allah, baik. Oke, full ASI ya Bu ya. Iya. Kalau sehari gitu berapa banyak tuh? Berapa kali? Nggak tentu. Nggak tentu. Pokoknya asal bangun dia tidur menen. Ya, Iya. Lebih dari 8 kali. lebih dari 8 kali. Mm-mm. Oke, sampai lebih dari 12 kali nggak kira-kira? Iya, 11 pernah. 11 pernah. Oh, Iya. oke, baik. Terus payudaranya kanan kiri atau Kanan kiri. kanan kiri? Dua-duanya berarti ya. Mm. Oke, baik. Kalau misalnya malam, Kia bobonya sama siapa? Sama ibunya. Sama ibu, maksudnya sama Bu Hani. Iya. Itu gimana kalau malam si Kia? Ya biasa tidurnya. Tidur, suka bangun-bangun Bangun atau mendusin. mendusin? Iya. Mendusin. Berarti Kia ini pinter ya. Dan Iya. Ibu juga terima kasih banyak ya Bu ya. Sudah bangun di malam hari, walaupun Iya. mungkin sudah lelah di pagi harinya, tapi di malam hari tetap bangun untuk nyusuin ya. Baik. Bu Hani, apakah Ibu saat ini membawa buku pink? Oh, bawa Bu. Ini silakan. Oke. Bu saya. Ya, izin lihat ya ini Iya, silakan, Bu. ketika dari hamil sampai sekarang Kia ya. Iya. Oke, wah rajin nih untuk ini ya, untuk menimbang, imunisasinya juga lengkap nih. Iya, Oke. Bu. Terus kalau misalnya di rumah Bu Hani gimana tentang pipis dan ee-nya si Kia gimana? Kemarin sempat diare sih kemarin. Sekarang sih udah normal. Sekarang sudah normal gitu, baik. Kalau pipisnya? Pipisnya juga udah normal. Pipisnya seharinya gimana? Pampasnya suka berat sih, tapi nggak tahu berapa kalinya. Iya. Oke. Itu ganti pampasnya bisa 6 kali 6 sehari. kali ya, Iya. baik. 6 kali per hari ya, baik. Oke, tadi Ibu sempat sampaikan sepertinya sempat diare ya? Iya, Bu. Beberapa hari yang lalu? Iya. Iya, sekarang sudah kembali seperti semula ya? Alhamdulillah sehat Oke, lagi. kira-kira Bu Hani tahu nggak awal mulanya itu diarenya tuh kenapa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Tiba-tiba diare, iya. Apakah ada yang sempat diberikan kepada Askia gitu sebelumnya? Nggak ada. Nggak Full ada. ASI. Full ASI, Iya. alhamdulillah. Baik, Bu Hani ini kan sepertinya si Kianya sedang nenek ya. Apakah ngobrol seperti ini nyaman untuk Bu Hani? Apakah ingin dilanjutkan untuk menyusu dulu? Kayaknya mau begini dah. Begini, jadi dilanjutkan aja nggak apa-apa. Dilanjutkan aja, Ibu nggak tetap nyaman? Iya. Oke, tetap nyaman ya. Baik. Oke. Askianya nyaman nggak ya nih? Makanya ditarik-tarik nanti. Oke, yuk berhenti dulu nggak apa-apa ya. Askianya nenek dulu ya. Bu Hani, bagaimana tentang pemeriksaan kehamilannya Kia waktu itu? Alhamdulillah lancar, dok. Ada di buku pink semua. Oh, oke. USG Selalu juga periksa. selalu periksa, alhamdulillah.
Oke, bagus sekali Bu Hani. Berarti kan perhatian ya selama Iya. kehamilan gitu, terhadap kehamilannya, terhadap kiaknya gitu. Baik. Ya, lengkap nih. Iya. Oke. Terus selama kehamilan makannya Bu Hani gimana sih? Biasa aja Dok, sama seperti biasa makan nasi, Makan nasi, sayur, kan? buah-buahan. Oke, Iya. baik. Oke. Jadi merasa lebih lapar atau sama aja seperti sebelum hamil? Lapar terus. Lapar. Baik. Oke. Terus kalau persalinannya bagaimana? Persalinannya saya sesar. Sesar. Iya. Oke. Di mana tuh? Di Rumah Sakit Cinta Kasih. Iya. Terus ketika bersalin sesar, kiaknya gimana? Si Kianya masih dipegang sama dokter, tapi pas kelahiran dikasih tahu ini anaknya nih Bu, gitu. Jenis kelaminnya perempuan. Baik. Iya. Lalu ada proses di ini? Enggak ditaruh di dada, langsung dibawa. Oh baik, langsung dibawa. Untuk pertama kalinya ketemu sama Kia kapan tuh Bu? Besoknya. Oh besoknya ya. Berarti tidak tidur bersama dengan ibu ya. Jadi memang di ruangan sendiri baru besoknya. Baik. Kalau misalnya KB-nya punten saat ini? Saat ini belum KB, masih bingung, masih nanya-nanya. Masih nanya-nanya. Kalau pengalaman Cari KB yang aman. Kalau pengalaman sebelumnya KB-nya gimana? KB-nya spiral. Oh dulunya spiral, baik. Iya. Kalau misalnya berarti kan ini anak kedua ya? Iya. Kalau anak pertamanya dulu pengalaman menyusuinya gimana tuh si kakak? Alhamdulillah. Iya. Malah lebih gampang. Lebih gampang si kakak. ASI juga ya? ASI juga. Oh masya Allah, terima kasih ya ibu ya, ibu bagus sekali tentang pemahaman manfaat ASI-nya, semangatnya ibu tentang ASI juga luar biasa. Oke dilanjutkan ya Bu ya. Oke kalau misalnya peran suami gimana nih di rumah tentang menyusui? Alhamdulillah mendukung banget. Mendukung banget ya. Mendukung pekerjaan di rumah, pekerjaan suami, tapi semua lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Oke. Terima kasih Ibu atas segala informasinya. Baik Bu Hani, punten sebelumnya bolehkah kalau misalnya saya melihat bagaimana proses Kia menyusu kepada Bu Hani? Ya. Silakan yuk, Ibu duduk dengan rileks dulu ya. Rileks ya Bu ya. Panasan nggak nih? Kelihatannya gerah. Kelihatannya gerah ya. Di AC-nya dinyalain dulu ya? Iya, boleh kok. Gerah. Baik, terima kasih Bu Hani. Bu Hani sangat kooperatif dalam konsultasi kali ini gitu ya. Jadi kalau misalnya saya simpulkan tadi adalah pertama Ibu Hani menyampaikan bahwa dedenya akhir-akhir ini kok rewel sih. Iya. Ya gitu ya. Terus tadi tentang masalah KB yang cocok untuk ibu menyusui gitu ya Bu ya. Iya. Ya, jadi kita boleh ya izin saya sampaikan dulu tentang kenapa ya kira-kira nih bayinya kok jadi rewel akhir-akhir ini. Ya itu kan kekhawatiran dari Bu Hania. Dan memang di usianya sekarang juga, di usia 2,5 bulan itu ada yang namanya fase-fase pertumbuhan dengan cepat. Bahasanya itu growth spurt ya namanya. Jadi ingin mengembalikan berat badan lebih kemula gitu ya, lebih cepat lagi. Dengan cara apa? Dengan dia tuh pengen nenen terus gitu ya. Nah selain itu juga biar kita lebih evaluasi lagi tentang menyusuinya. Nah saya di sini nih punya nih boneka gitu ya untuk membantu kita sama-sama belajar. Gitu ya. Ini namanya Hero boneka ini. Dan saya juga punya boneka yang bentuknya seperti payudara. Nah, jadi sama-sama ya kita praktekkan ya Ibu ya. Jadi pertama tadi saya melihat Bu Hani tuh posisinya udah bagus tuh. Yuk sama-sama kita
praktekkan sama-sama ya. Iya. Jadi pertama adalah posisikan si bayinya itu tuh memang sejajar sama kita, satu garis lurus. Bayinya ngadep ke kita, perutnya ketemu sama perut, ya. Iya, ketemu perut. Oke. Sebelumnya juga Bu Hani harus duduknya tuh juga yang Bersandar. bersandar, yang nyaman gitu ya. Kakinya juga enggak gantung. Jadi napak atau misalnya kalau duduk ya gitu. Jadi senyamannya Bu Hani gimana gitu ya. Terus Ibu juga sudah menyanggah semuanya badan bayinya seperti ini. Ibu juga sudah menyanggah badan bayinya seperti semuanya. Oke. Terus kalau misalnya si babynya ini sudah ke depan puting kita gitu ya, puting ibu, biasanya dia sudah mulai mencium-cium aroma-aroma ASI gitu ya. Dia biasanya nanti akan semakin mulai membuka mulutnya. Itu refleksnya bayi itu kayak gitu. Dia memang erat kaitannya sama kita gitu kan. Ketika bau-bau ASI dia tuh mulai membuka mulutnya. Oke. Nah, terus nanti ketika mulutnya mulai membuka, terus nanti puting kita, payudara kita itu kita masukkan ke dalam mulut bayi. Dan menyangga payudaranya adalah dengan cara ini ya, C. Nih, ya letter C, betul. Karena apa sih? Karena kalau misalnya posisi menggunting gitu ya, itu ada risiko menjepit saluran ASI-nya gitu. Jadi memang letter C yang disarankan, yang direkomendasikan agar yang kita pegang itu adalah si balon-balon yang isinya ASI gitu, tidak menjepit saluran ASI-nya. Ya, nanti menyangga payudaranya menggunakan letter C ya. Ibu bisa coba di ini yuk. Kita sama-sama coba yuk. Kita pegang payudaranya letter C. Baik, seperti itu. Ya, oke. Kalau misalnya sudah masuk ke dalamnya, sudah boleh dilepaskan gitu, biar bayinya juga merasa lebih nyaman gitu ya. Lalu untuk mengetahui bahwa si dedeknya ini sudah bagus gitu ya, sudah neneknya itu sudah optimal kalau misalnya si bagian puting yang warna hitam ini, bagian bawahnya itu tertutup secara sempurna, masuk gitu loh ke dalam mulut baby. Bagian atasnya kelihatan sedikit nggak masalah, memang seperti itu. Terus mulutnya terbuka lebar, coba kita lihat mulutnya. Oke, sudah mulai terbuka lebar ya. Oke, terus si ini bibir bawahnya itu membuka ke bawah, doer gitu istilahnya ya. Terus sama dagunya nempel ke payudara. Betul. Nah, terus kita tuh evaluasinya adalah kalau misalnya si dedeknya itu dia itu nyedotnya tuh dalam dan perlahan. Terus pipinya gembung. Gitu ya, pipinya gembung. Terus juga ibu yang tadinya nih payudaranya tuh isi, lama-lama jadi kempes. Nah, ibu merasa hal yang seperti bagaimana kalau ibu merasa sehari-hari habis nyusuin rasanya gimana payudaranya? Kosong banget. Kosong ya. Jadi kalau misalnya habis nenenin ya, itu rasanya kosong gitu. Oke, ibu apakah ada keluhan selama menyusui Kia? Kalau sayanya sih ya palingnya pada pegel, badannya pada pegel gitu ya. Oke, nah soalnya evaluasinya lama banget. Oh, dia neneninnya lama ya. Baik. Iya. Oke, nanti ibu biar nggak gampang-gampang pegel juga, mungkin posisinya yang nyaman nih, yang nyaman buat si dedeknya, buat ibunya juga ya. Oke, dengan tadi penjelasan yang disampaikan, apakah proses menyusuinya lebih enak sekarang? Alhamdulillah enak. Ya, lebih enak ya, gitu. Nanti kalau misalnya ada rasa kecap-kecap, nah itu nanti tuh jadi ini ya. Tangan kita, kelingking kita itu dimasukkan ke dalam. Jadi kan gusinya juga agak kebuka ya untuk si dedeknya. Nanti akan kita tarik puting kita sehingga puting kita nggak lecet. Terus kita ulangi lagi tadi cara memasukkannya, lalu dari bibir bagian bawah seperti itu. Oke, Murani, moga-moga bisa dipraktekkan gitu.
apakah sudah jelas Bu Hani? Ada yang ingin disampaikan? Atau Alhamdulillah udah jelas. Oke, baik. Oke, nanti kalau misalnya Bu Hani mau kontrol silakan gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan gitu. Paling nanya KB aja, masalah KB yang aman. Ah, bener tadi ya tentang masalah menyusui. KB. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Bu Hani mengingatkan. Ya, jadi masalah KB untuk ibu menyusui Iya. itu yang direkomendasikan adalah sebenarnya spiral atau IUD gitu ya. Nah, dia memang risiko untuk perubahan hormon-hormon di dalam tubuhnya kita, karena kalau misalnya menyusui itu kan pakai hormon ya di dalam tubuh kita. Nah, kalau KB spiral itu tidak ada hormon gitu. Nah, selain KB spiral ya ada juga pilihan yang lain. Kalau misalnya KB spiral gimana kalau menurut Ibu? Udah pernah, tapi pengalaman pertama posisi di mana tahu, makanya saya nggak mau itu lagi. Jadi nggak keluar tuh si KB? Apa keluar? Nggak? Dikeluarin, dirujuk ke rumah sakit RSUD. Baik. Cari-cari. Ketemu. Makanya Baik. saya nggak mau ulang itu lagi. Oh, jadi ada pengalaman ya istilahnya di yang lalu. Nah, ada lagi sih istilahnya untuk yang lainnya, itu optionnya atau pilihannya itu adalah KB 3 bulan, suntik 3 bulan. Itu juga tidak mengganggu proses ASI. Ibu bisa mencoba itu, tapi ya biasanya kalau ada KB hormonal biasanya adalah salah satu efek sampingnya ada. Salah satunya itu adalah flek-flek gitu ya. Nanti mungkin bisa disampaikan sama bidannya atau sama dokternya kalau saya mengalami ini apakah masih dalam batas normal atau enggak gitu ya. Oke Bu Hani, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada. Nggak ada. Oke, nanti kita ketemu lagi ya. Makasih ya Dok. Iya, sama-sama.